Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Saat ini kita akan mengikuti ibadah, dan setelah ibadah kita akan mengikuti pengumuman pemenang lomba kemerdekaan. Nah, sekarang mari semuanya siapkan hati kita untuk beribadah. Semua duduk yang manis, jangan bermain, apalagi tidur-tiduran. Nah, sekarang mari siapkan juga Alkitab, dan ketika menyanyi sebentar, mari kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Jika semuanya sudah siap, mari kita beribadah. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, kali ini kita akan beribadah hari Jumat kembali dengan Miss Joyce, Mr. Yesus, Miss Misha, dan Miss Hermina. Ya, kita akan beribadah hari Jumat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, semuanya, apakah semuanya sudah siap untuk beribadah bersama dengan Miss Joyce dan Miss dan Mister di sini? Kalau sudah siap, kita akan angkat sebuah lagu dengan lagu pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucap syukur yang Kau
hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah hari Jumat seperti biasa. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, berikan kami ketenangan agar kami dapat mendengarkan, kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya di rumah katakan amin. Oke, masih dalam keadaan semangat, kita akan menyanyi semuanya bangkit berdiri. Sebelumnya semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Semuanya tahu kan? Oke, dengan bangkit berdiri, dengan gerakan kita menyanyikan lagu ini. Dengan sikap doa, kita menghadap Tuhan.
merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tepuk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat dan anugerah-Mu sehingga kami masih boleh berkumpul, beribadah bersama Tuhan, memuji Tuhan, dan sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau membuka firman Tuhan, tolong Kau berikan hikmat-Mu di dalam hati kami, berikan Roh Kudus-Mu untuk membukakan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Berikan hamba-Mu juga Tuhan kekuatan serta pengampunan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Jika apa yang hamba-Mu katakan Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan, tolong Engkau dapat tanamkan di dalam hati dan pikiran anak-anak. Dan jika tidak sesuai Tuhan, semoga Engkau bisa luputkan dalam hati dan pikiran kami secepatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca di dalam Matius 5 ayat 9. Matius ada di perjanjian baru. Kita baca dalam Matius 5 ayat 9. Miss bacakan untuk kalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Miss bacakan sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, apa itu damai anak-anak? Kalau kita pikirkan ya, damai itu menjadi satu kebutuhan untuk kita sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau lihat, pasti semua itu membutuhkan kedamaian. Nah, biasanya orang-orang juga mencari kedamaian pasti sendiri-sendiri, atau mungkin mencari teman, hidup ramai supaya dia merasa damai. Atau misalnya dia pergi ke tempat yang sepi untuk dia merenung sendiri, pergi naik gunung atau pergi ke pantai, menonton film yang dia sukai sampai dia capek atau menonton semua serinya. Mungkin juga makan makanan yang dia suka sampai dia kenyang dan sampai akhirnya membuat dia lupa akan dia punya masalah, sampai membuat hidupnya menjadi damai. Nah, seperti itu contoh-contoh yang bisa Miss berikan, dan mungkin masih banyak lagi contoh yang bisa kalian dapatkan untuk kalian sendiri merasa damai di dalam kalian punya kehidupan. Nah, pertanyaannya sekarang, ada pertanyaan yang muncul, di mana kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 9 disebutkan bahwa justru tampak menjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kenapa jadi berbeda? Karena manusia berjuang untuk mencari atau mendapatkan kedamaian. Tadi kita mau rekreasi, kita mau ke tempat sepi, kita mau makan, kita mau mendapatkan kedamaian. Tapi di dalam Matius 5 ini dia bilang apa? Tapi Yesus menginginkan kita menjadi pembawa. Jadi dari kita membawa kedamaian itu, bukan kita yang mau mendapatkan kedamaian. Nah, sebagai orang Kristen, kita itu sangat harusnya memiliki semangat perdamaian, karena kita memiliki Allah Tritunggal. Ini sekali lagi kita kasih tahu bahwa kita memiliki Allah Tritunggal. Kalau misalnya kalian bisa ikut sama-sama dengan Miss, kita memiliki Allah Tritunggal, 3 di dalam 1. Nanti kita mungkin kalau berikut-berikut kita bisa pelajari sama-sama di mana Allah Tritunggal ini. Kita mempunyai Allah, kan tadi Tritunggal. Nah, yang pertama kita Allah Bapa disebut dengan Allah damai sejahtera di dalam Ibrani 13 ayat 20. Yang kedua, Allah Anak atau Yesus Kristus disebut sebagai Raja Damai di dalam Yesaya 9 ayat 5, dan Allah Roh Kudus itu sebagai Roh Damai di dalam Efesus 4 ayat 3, di mana orang-orang yang semakin menyukai perdamaian dan itu pasti semakin menyerupai dengan Allah. Orang-orang yang lebih berusaha, lebih ingin untuk mendatangkan kedamaian itu pasti berusaha untuk dekat dengan Allah. Nah, dan kita bersyukur bahwa anugerah Allah lah yang akan menumbuhkan karakter kita dan menyenangkan, menciptakan kita menjadi individu, menciptakan kita menjadi pribadi yang mempunyai sifat yang indah, mempunyai sifat yang menyenangkan, dan yang akan mengikis kekasaran jiwa kita, hal-hal yang tidak baik dari kita yang menjadi akibat dari dosa yang sudah dilakukan ya anak-anak. Nah,
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, demikian firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 9 yang kita sudah baca. Anak-anak Allah ini memiliki visi yang mulia karena membawa damai. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati ya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 di tengah masa pandemi COVID-19, di tengah perbedaan Indonesia yang mungkin dibilang bergejolak dan rasa takut akan setiap hari mendengar kematian, setiap hari ada orang kecelakaan, terkena musibah. Nah, di tengah hal-hal yang seperti itu, kita dituntut sebagai anak-anak Allah, kita diinginkan Kristus untuk apa? Menjadi pembawa damai. Di mana pembawa ini bukanlah pencipta ya anak-anak. Pembawa ini bukan pencipta dan juga bukan menjadi sumber, melainkan hanya membawa apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang mau dia kerjakan. Nah, bagaimana kita mau pikirkan? Coba kalau misalnya anak-anak mungkin membeli barang, kalau sekarang sudah ada Grab, ada Gojek ya. Kalau misalnya kita membeli makanan, nah berarti makanan itu bukan dari si Gojek sendiri, tetapi makanan itu berasal dari toko yang kita beli. Nah, Gojek itu hanya kurir, hanya membawa apa yang sudah kita belanja. Nah, kalau di sini Tuhan Yesus Kristus, Allah kita sudah menyediakan damai itu, dan kita sebagai sumber, kita bukan sebagai sumber, melainkan kita membawa, kita yang akan meneruskan damai itu. Nah, pembawa damai itu harus berasal dari Kristus ya anak-anak. Kenapa? Karena di dalam setiap pemikiran kita, perkataan kita, dan tindakan yang kita lakukan itu haruslah bercermin atau berasal daripada Kristus. Damai yang kita bawa itu akan terpancar melalui setiap buah pemikiran kita, ide-ide kita, perkataan kita, yang kita sampaikan, juga bagaimana kita bertingkah laku serta meresponi setiap kejadian yang ada di sekitar kita itu melihat dan bertujuan kembali lagi kepada Kristus. Ada satu konsep yang mungkin kita bisa pelajari dari sekarang, dari saat anak-anak masih kecil, yaitu apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita perbuat sekarang itu adalah berasal dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu berasal dari apa yang kita percaya di dalam hati kita. Nah, itu mungkin konsep yang masih sulit sekali untuk kita mengerti, tapi hal ini yang sangat penting karena apa yang kita lakukan ini akan mencerminkan bagaimana bisa kita menjadi damai, membawa damai kepada orang lain kalau kita tidak bisa memikirkan hal yang damai di dalam hati kita dan percaya bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima damai dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pembawa damai, kita hanya akan menyebarkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana itu berita yang dapat dipertanggungjawabkan? Berita yang dapat dipertanggungjawabkan bukan cuma waktu kita dengar satu kali terus kita merasa, wah ini berita kayaknya bagus. Tapi padahal orang yang menyampaikan itu sudah menambahkan bumbu-bumbu yang membuat sebenarnya berita itu bagus didengar tapi bukan fakta. Nah, saat kita menyebarkan kembali hal-hal seperti itu, apalagi kalau misalnya mungkin anak-anak sudah punya WA dan lain-lain, saat kita menyebarkan informasi di grup-grup yang akhirnya yang walaupun kata-kata itu tidak benar, tapi karena kita sudah menyebarkan, akhirnya apa? Orang jadi banyak yang takut dan kita sendiri tidak tahu dampak yang mereka rasakan, dan kita tidak bertanggung jawab akan hal itu. Nah, sebagai orang Kristen dan sebagai pembawa damai, haruslah kita bertanggung jawab atas apa yang kita beritakan. Dan hal yang kita beritakan itu harus membangun dan memberi semangat serta sukacita ya anak-anak. Kita harus memberi motivasi dan harapan, apalagi di tengah masa COVID pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berlalunya, seperti itu. Nah, anak-anak yang membawa damai juga harus melakukan tindakan-tindakan positif yang berguna bagi dirinya, bagi keluarga, bagi guru, bagi teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimana anak-anak juga harus membawa damai. Orang-orang yang disebut dengan pembawa damai juga harus memiliki tujuan ya anak-anak. Yang pasti
tujuan akan masa depannya, tujuan dalam pergaulannya, dan pasti harus memberikan nilai positif. Karena siapa yang harus kita cerminkan di dalam saat kita membawa damai itu cuma Kristus saja ya. Karena kalau misalnya kita mau bilang, ya saya melakukan hal yang baik, kenapa kamu melakukan hal yang baik? Kita harus tahu kenapa kita melakukan hal baik. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu melakukan hal yang baik kepada saya. Nah seperti itu konsepnya. Dan setelah kita memiliki sifat, setelah kita mengetahui apa yang baik, apa yang benar, yang berasal dari Tuhan, nah itu yang akan kita lakukan dan itu yang akan kita sebarkan. Bagaimana kita mau bilang kita membawa damai kalau kita sendiri tidak tahu damai itu seperti apa? Bagaimana kita membawa damai kalau kita sendiri tidak merasakan damai itu? Nah bagaimana kita, yang di sini mau Mister jelaskan, mau Miss ingatkan bahwa kita harus mengerti bahwa Kristus sudah terlebih dahulu memberikan damai kepada kita, hidup kita. Dalam kita punya setiap hari, walaupun kita hidup sulit, mungkin saya punya orang tua, ada masalah, saya di rumah dengan saya punya kakak, saya punya adik, ada masalah, tapi apa? Kristus telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, dan saat kita mengasihi itu juga kita menunjukkan bahwa kita juga memiliki damai di dalam hati dan pikiran kita ya. Nah, semoga anak-anak bisa membawa damai dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena sebagai pembawa, kita harus dekat dengan sumber, bukan cuma dekat tapi kita harus menyatu dengan sumber. Supaya apa? Supaya kita tidak putus, kita tidak kehilangan sumber kita. Saat kita kehilangan sumber kita, kalau ranting putus dari pohonnya, dia tidak bisa lagi hidup. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen dekat dengan sumber, dekat dengan pohon, yaitu Kristus sendiri, sehingga kita bisa hidup, berbuah, dan menjadi berkat sebagai pembawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Sekian dari Miss untuk renungan kita hari ini. Semoga benar-benar dalam renungan kita yang singkat ini kita bisa selanjutnya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Engkau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
akan menutup rangkaian ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Dengan sikap doa kita menutup rangkaian ibadah kita. biarkanlah ibadah ini menjadi berkenan buat Engkau Tuhan. Sekarang kami akan kembali untuk belajar. Tuhan berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik untuk masa depan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke semuanya, Miss Joyce, Mr. Yusuf, Miss Wisya, dan Miss Ermina, kita akan pamit. Selamat kembali ke kelas, melanjutkan pelajarannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah. SD Kristen Kalam Kudus Sentani. Saatnya kita akan saksikan bersama pemenang lomba memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Untuk kategori lomba berpidato yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 4 sampai kelas 6. Juara Harapan 2 diraih oleh Martina Renata Sherin Sarimau dengan total nilai 480. Juara Harapan 1 diraih oleh Yunike Wilhelmina Natalia Rorimpande dengan total nilai 485. Juara 3 diraih oleh Gabriel Adi Nugraha dengan total nilai 490. Juara 2 diraih oleh Desli Fuan Katmair dengan total nilai 500. Dan juara pertama diraih oleh Carolina Ebi Benamin dengan total nilai 540. Selamat ya untuk pemenang lomba kategori lomba berpidato. Untuk kategori lomba baca puisi, juara Harapan 2 diraih oleh Nizar Zailani dari kelas 1A dengan skor 274. Juara Harapan 2 diraih oleh Daniel Mikeriel Tanglidintin Akiewi dari kelas 1B dengan skor 278. Juara 3 diraih oleh Shelter Karisa Robert dari kelas 3B dengan skor 279. Juara 2 diraih oleh Giving Leonardus Rebon Bahimuda dari kelas 2A dengan skor 280. Juara 1 diraih oleh Lovely Angelina Tulaseket dari kelas 1A dengan skor 284. Selamat ya untuk pemenang lomba baca puisi. Bagi anak-anak yang sudah ikut namun belum dapat juara,
jangan berkecil hati ya. Kalian sudah memberikan yang terbaik. Kalian luar biasa. Demikian pengumuman lomba di hari yang bersejarah ini. Saatnya anak-anak sekalian kembali ke Google Classroom dan mengikuti pembelajaran di kelas masing-masing. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi dan banggakan. Kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena selama masa pandemik ini, Tuhan masih menjaga, memelihara, dan melindungi kita, sehingga kita masih bisa menyaksikan kembali momen bersejarah, yaitu memperingati 17 Agustus 1945. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pidato kali ini. Hadirin yang berbahagia, Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya. Berpatokan dari pernyataan Bung Karno, kita sebagai bangsa Indonesia wajib memperingati 17 Agustus sebagai Hari Raya Kemerdekaan. Hari di mana kita dinyatakan bebas dan terlepas dari penjajah. Sebagai orang Kristen, kemerdekaan ini juga yang sudah kita rasakan karena ditebus dan dibayar oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengerti besarnya anugerah Tuhan di dalam hidup kita dan bangsa Indonesia yang kita cintai, mari kita tidak menutup mata dengan apa yang terjadi. Mari kita bahu-membahu, gotong royong membangun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia yang memiliki semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan yang penuh tantangan ini, agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Akhir kata, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi berkat dalam kita memperingati HUT RI yang ke-76. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu bangsaku, merdeka, merdeka, merdeka. Shalom, perkenalkan nama saya Lovely Angelina Tulaseken. Saya dari kelas 1A. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Pahlawan.